ibadah wal hasanah termasuk fi kitabillah sunnati rasul amal bihima ibtigha mardati wa thawabi wa khatimah indal mauti afiyah masa syafina rasulillah sayyidina Muhammad abdullah sallallahu ila arwaya bayi wa ikhwan anbiya wa zurriyyatih wa li bitajubain jabita awliya ulama wa syuhada وصل مشي بركاته مصالح في الدين والدنيا الآخرة بكل نية صالحة في خيرات الدنيا وصفات من الموت يغفر ما نوانا محمد صلى الله عليه وسلم وأسأل نصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة أفضل الرجيم سنة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari surah daripada kitab Jawahirul Quran karya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa ardhana fi darya amin, tentang Jawahirul Quran, ini permata Al-Quran. Kita masih dalam pembahasan tentang ayat-ayat jawahir, rangkaian ayat-ayat jauharah, ayat-ayat permata pada Quran. Itu pada surah An-Nahl. Itu pada rangkaian ayat surah An-Nahl ayat 65 sampai 72. Sekarang terakhir kita sampai pada ayat 69. Sekarang pada ayat 70, wallahu khalaqakum. Itu belum ya? Wallahu khalaqakum. Ya. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Itu firman Allah SWT An-Nahl pada ayat 70. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Dan Allah lah yang mencipta kalian. Tsumma yatawaffakum, kemudian Allah mewafatkan kalian. Di situ di rangkaian ayat itu Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Mulai dari Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu Allah menghidupkan yang mati, yang tandus daripada bumi. Juga Allah mengeluarkan untuk kalian daripada hewan ternak itu minuman, yaitu susu antara kotoran dan darah, sehingga nyaman untuk diminum. Kemudian juga Allah berikan rezeki berupa buah-buahan daripada pohon kurma dan anggur. Dan dari itu mereka dahulu membuat sakaron, membuat minuman yang memabukkan, dan di situ ada rizqan hasanah, ada rezeki yang baik pula. Dan semua itu inna fi dzalika ayat liqaumin yaqilun. Semuanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi, pada semua itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Lalu Allah mengilhamkan kepada lebah untuk mengambil rumah, baik di gunung-gunung, di pohon-pohon, maupun yang dibuat oleh manusia, sehingga bisa dibudidayakan daripada lebah itu berupa madu. Dan kemudian di ayat berikutnya, di ayat 69, Allah ilhamkan juga kepada lebah untuk memakan daripada buah-buahan, sehingga di situ ya, Allah keluarkan daripada perut lebah itu minuman yang mengandung obat.
fihi syifa'ul linnas, minuman yang mukhtalifan alwanuh, yang bermacam-macam warnanya. Padanya terdapat syifa, kesembuhan bagi manusia. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam yang semua itu terdapat tanda bagi kaum yang berfikir, yang mau merenung. Setelah Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta, baik tentang air hujan dan sebagainya, buah-buahan yang Allah tumbuhkan berupa lebah dan yang Allah keluarkan darinya madu sebagai penyembuh, maka Allah kemudian mengungkit kepada manusia secara langsung bahwa dialah yang menciptakan manusia. Wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang menciptakan kalian. Tsumma yatawaffakum, kemudian dialah yang mewafatkan kalian. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian kemudian mewafatkan kalian. Wa minkum may yuraddu ila adzalil umur. Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada paling rendahnya umur. Nikai la ya'lam ba'da ilmin syai'a. Katakan paling rendahnya karena ketika itu ibarat siklus itu ya, ketika tua renta maka dia seolah kembali seperti masa kecil ya, yang dia dhaif, lemah, maka disebut sebagai ardalil umur. Makanya dikatakan di antara doa yang dianjurkan Rasulullah SAW, Allahumma na'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu daripada aku dikembalikan ke ardalil umur. Ya, di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW, yang sering diamalkan juga oleh para salaf, dikumpulkan oleh Habib Thohir bin Husain bin Thohir di kitab Masakul Qorib. Itu diantaranya doa itu yang beliau kumpulkan tuh, doa habis sholat itu beliau kumpulkan doa itu, salah satunya ada rangkaian doa di kitab Masakul Qorib itu. Na'udzubika minal kufri wal faqr, na'udzubika min an uradda ila adzalil umur. Kemudian ada lagi yang riwayat yang lain, Allahumma a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Di antara riwayat dari Rasul SAW. Bahkan diriwayatkan yang lain, ya, diriwayatkan dalam riwayat yang lain itu dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yu'allimuna haulai kalimat. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita kalimat-kalimat tersebut seperti kama tu'allimul kitabah, kama tu'allamul kitabah, sebagaimana diajarkan tulis menulis. Itu tadi, Allahumma na'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila adzalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Jadi antaranya berlindung daripada uradda ila ardalil umur. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada aku dikembalikan kepada ardalil umur. Kemudian enggak. Secara khusus kalau sebelum salam tuh ya enggak juga, karena enggak ada riwayat yang mengkhususkan itu untuk sebelum salam. Ya kalau mau dibaca situ ya boleh. Mau dibaca di situ ya enggak masalah. Hah? Ya itu tadi. Oh, belum ngopi lagi. Tadi apa tadi? Tadi kan sudah saya jelaskan apa ya maksud ardalil umur tadi. Usia pikun, usia rendah. Ardalil umur itu paling rendahnya umur itu maksudnya usia
tua renta yang sudah tidak mampu apa-apa, itu paling rendahnya umur. Ardal itu dari kata rozalah, itu artinya kerendahan, kehinaan. Ardalil umur itu berarti umur yang paling hina, yang paling rendah. Maksudnya paling rendah itu ya kondisinya paling lemah. Apa? Gagal paham lagi. Suruh ngopi, kalian aja tak bawakan kopi saya. Lain. Iya, ngopi dulu. Saya tadi sudah ngopi soalnya. Ini kalau mau kopi lah. Kopi. Jadi ila ardalil umur itu maksudnya umur yang paling rendah. Kerendahan itu bukan paling pendek. Bukan paling rendahnya umur itu adalah usia tua. Karena kan siklus. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa umur manusia itu seperti siklus. Dari mulai khuliqal insanu dha'ifa, dalam keadaan lemah, bayi tidak bisa apa-apa, terus kemudian terus berkembang sampai kan ibaratnya kan seperti siklus. Nanti kembali lagi ke, ya kan, ardalil umur. Nah, Rasul itu berlindung daripada seperti itu. Kalaupun diberi umur panjang, ya umur panjang yang sehat, yang, ya kan. Makanya kan di antara doa Rasul di doa yang lain, ya kan, apa? Umatti'na bi asma'ina wa busarina wa quwwatina waj'alhul waritha minna. Ya Allah, matti'na, senangkan kami dengan pandangan, maksudnya biarkan kami menikmati pandangan kami dan pendengaran kami di doa yang lain. Matti'na bi asma'ina wa busarina wa quwwatina, dan menikmati kekuatan kami. Ma'ahyaitana, selama kau menghidupkan kami. Ya artinya kalau bahasa secara lebih vulgar lagi bahasanya ya, pokoknya selama kau hidupkan kami ya Allah, biarkan kami menikmati semua itu. Jangan kau kurangi nikmat itu selama kami masih hidup. Bahkan dikuatkan lagi dengan kalimat setelahnya, waja'alhul waritha minna. Jadikan semua itu pewaris kami. Jangan gagal paham lagi. Jadikan itu pewaris kami. Apa yang maksud pewaris? Namanya pewaris itu kan masih hidup setelah orang yang sudah mati lah, urip maneh. Ya. Pewaris itu apa? Kan masih hidup setelah si yang memiliki harta itu meninggal. Itu namanya pewaris. Makanya yang dimaksud jadikan itu semua pewaris kami, maksudnya ketika kami meninggal dunia itu masih dalam keadaan, iya, itu doa Rasulullah SAW. Doa yang lain selain riwayat ini. Ya. Nah, itu udah pernah jumpa di Tirmidzi itu ada. Sekarang kan baru jumpa. Ya, di antaranya itu bahkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan dikatakan dalam riwayat Tirmidzi, qallama kana sallallahu yakumul majlis. Hampir jarang sekali Rasul berdiri di majlis kecuali beliau membaca doa itu. Allah maksim lana, panjang doanya. Di antara isi doanya tadi yang saya kutip, yang berkenaan dengan tema ini tadi, ardalil umur ini. Ya, kalau dari awal doanya, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma yaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ghayata rabbuna wa tusallit 'ala bidul man yakhafuka wa la yarhamuna rahmatika arhamur rahimin. Hampir jarang Rasulullah bangun dari satu majelis kecuali beliau membaca doa tersebut. Itu kaitannya sama ardalil umur itu. Makanya Rasul meminta perlindungan, wa na'udzuka minal jubni wa minal bukhli wa na'udzuka min uradda ila ardalil umuri wa na'udzuka min fitnatid dunya wa na'udzuka min adzabil qabri. Itu diantaranya yang diajarkan oleh Rasul. Di sela-sela doa tadi kan ada, di sela-sela doa tadi ada di antaranya Allahumma inni a'udzubika min wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Saya berlindung daripada saya dikembalikan kepada ardalil umur. Atau doa dengan perkataan yang lain tadi itu. Umatti'na bi asma'ina wa busarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya, ada yang lagi ulama yang menambah fi sabilik ma ahyaitana.
atau mahyatana fi sabilik. Ini jadikan kami menikmati semua itu di jalanmu. Kami menikmati semua itu di jalanmu fi sabilik. Kemudian apa lagi? Wajal sa'rona ala man zalamana. Jadikanlah pembalasan dendam kami itu cuma kepada orang yang menzalimi kami. Jadi balaskan dendam kami itu hanya kepada orang yang menzalimi kami. Wajal sa'rona ala man zalamana. Sa'ar itu berarti balas dendam. Tapi maksudnya biar Allah yang membalas orang yang, maksudnya begitu. Biar Allah yang membalas orang-orang yang menzalimi kami. Wajal sa'rona ala man zalamana. Wansurna ala man adana. Wala tajal musibatana fi dinina. Itu doa sangat bagus sekali. Kemudian min anurada ila adzalil umur, ya, adzalil umur. Wa minkum may yurada ila adzalil umuri. Ya kan? Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada adzalil umur. So, ada lagi kalimatnya yang mirip dengan ini di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Nah, itu yang dimaksud tadi. Ya, dikatakan wa nuqim fil arham, ya ayyuhan Al-Hajj ayat 5. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin sampai ila qaulihi, ya, wa minkum may yutawaffa. Di surah Al-Hajj itu ada mirip dengan ini. Ayat kelima, surah Al-Hajj ayat kelima. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila adzalil umur. Yutawaffa ini yang meninggal sebelum tua. Di antara kalian ada yang meninggal duluan. Di antara kalian ada yang kami panjangkan umurnya tapi sampai kembali ke adzalil umur. Itu ada di situ man yutawaffa yang meninggal dulu. Minkum may yutawaffa minkum may yuraddu ila adzalil umur. Likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Supaya dia tidak mengetahui setelah dia mengetahui akan sesuatu apapun. Maksudnya itu kan mirip dengan itu. Likai la ya'lam ba'da ilmin syai'a, itu maksudnya ya pikun itu tadi. Kemana ya'lam? Apa? Likai la ya'lam ya minkum. Seorang mannya yuraddu itu. Ya. Dan utawi setengah saking sira kabeh. Bukan utawi iku. Lan iku setengah saking sira kabeh utawi man. Utawi sapa wong apa? Kang yuraddu. Yang dikembalikan kan gitu. Paneka setengah saking. Dining man, dining pasera orang. Ya kan? Apanya? Yang dizolimi tadi kenapa? Oh, ya tidak pernah dibaca, tidak tahu, tidak pernah dibaca. Ya harusnya sebelum majelis itu kadang saya kadang-kadang kalau di sini jarang di tafsir, kadang saya baca majelis itu. Sebab Rasulullah sebelum di itu kalimatnya qallama kana sosami yakum dan majelis ila muqara'a. Ya, jarang sekali Rasul bangun dari satu majlis kecuali belum membaca doa itu. Ya, mulai Allah maksim lana, mulai dari situ Allah maksim lana min khasyatika ma tuhlu bini bainana baina ma'asik, terus sampai wajal sa'rana ala man zalaman wansurna ala man adana. Kemudian apa lagi? Likai la ya'lama agar, ya, di antara kalian itu, dan itulah adalah setengah dari kalian. Adapun mayuraddu, ada orang yang yuraddu dikembalikan siapa man tadi kepada ardalil umuri, paling rendahnya umur. Likai la ya'lama agar tidak mengetahui siapa man tadi ba'da ilmin akan setelah pengetahuan, setelah mengetahui syai'an ing sawiji-wiji kepada sesuatu apapun. Jadi supaya dia tidak mengetahui
sesuatu apapun yang dipikun, maksudnya tidak tahu setelah ba'da ilmin, setelah sebelumnya dia tahu, kemudian dia tidak mengetahui sesuatu apa. Ya. An-Nahl. Ya. Kemudian apa? Apa lanjutan tadi? 70 ya, 70. Ya. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha perkasa, Maha kuasa. Wallahu faddalakum. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Innallaha alimun qadir. Jadi dalam riwayat yang lain doanya itu a'udzubika minal bukhli wal kasal wa ardalil umur wa adzabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Itu riwayat yang lain. Di tafsir Baghawi, Imam Baghawi meriwayatkan doa seperti itu lafadznya. A'udzubika, Allahumma a'udzubika minal bukhli wal kasal wa ardalil umur wa adzabil qabr wa fitnatid dajjal fitnatil mahya wal mamat. A'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardalil umuri wa adzabil qabri wa fitnatil dajjal fitnatil mahya wal mamat. Berlindung dari 6 perkara. Salah satunya berlindung beliau dari ardalil umur. Beliau berlindung dari umur yang paling rendah, yang paling hina. Innallaha alimun qadir. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Kemudian bahkan dikatakan dari riwayat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali meriwayatkan ardalil umur itu, kata Sayyidina Ali itu khamsun wa sab'una sanah. 75 tahun itu ardalil umur menurut sebagian riwayat. Sebab dalam umur 75 itu normalnya ya, ada yang di atas normal, artinya masih sehat, ada juga. Itu normalnya pada usia segitu 75 tahun itu terhasilkan daripada du'uf, kelemahan daripada kekuatan, ketakutan, terus buruknya ingatan, sedikitnya pengetahuan. Oleh karena itu Allah berfirman, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Dan di surat Al-Hajj itu likai la ya'lama mim ba'di ilmin syai'a. Ada min di sini tanpa min. Itu ada mutasyabihatul Quran, ayat-ayat yang serupa dengan Quran itu kadang yang hafal pun kadang keliru. Yang di Al-Hajj itu pakai min, yang di sini enggak. Yang di surat apa ini An-Nahl ini enggak pakai min. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Surah Al-Hajj likai la ya'lama mim ba'di ilmin syai'a. Tapi tidak bertentangan sendiri. Apa itu? Hal-hal semacam itu. Oh enggak, ya itu cuma mutasyabihatul Quran kan menunjukkan ya maneka warna, ya beraneka warnanya. Quran itu uslubnya itu yang mirip itu tapi bisa diungkapkan dengan uslub-uslub yang berbeda tapi serupa tapi tak sama. Ya. Kemudian dan itu justru ujian bagi Quran. Ya kan? Justru bagaimana detailnya orang yang menghafal Quran sampai itu nggak bisa ketukar gitu. Justru itu kunci kan. Orang kalau sudah mengetahui, oh begitu anunya Quran itu mirip-mirip, tapi tetap hufat manapun kalau walaupun ya tetap begitu. Itu justru harusnya kagum kan gitu. Jadi sampai detail-detail yang mirip-mirip ayat itu yang ada min, tidak ada minnya, itu hafal, tidak ketukar. Padahal mirip loh ayatnya itu. Kalimat ibaratnya kan mirip. Likailah. Wa'adal umurnya juga ada, di situ juga ada sebut wa'adal umur. Minkum may tawa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Likailah ya'lama ba'da ilmin syai'a. Likailah ya'lama min ba'di ilmin syai'a di surat Al-Hajj. Banyak mutasyabihat Quran itu banyak. Itu justru bukti bahwa Quran itu mukjizat.
dan semua sama. Kemudian ay ba'da kana aliman asbah la yadri syai'an minal fanat wal kharaf. Fanat kharaf yani pikun. Karena pikun. Dan itu tadi diriwayatkan dalam tafsir ayat ini Imam Bukhari meriwayatkan doa tadi itu. A'udzubika minal bukhli wal kasal wal haram wa ardal umur wa adzabil qabri fitnatil dajjal fitnatil mahya wal mamat. Tidak ada apa? Oh, enggak. Ya obatnya ya bagi orang yang menjaga. Ya secara teori kan ya kalau orang yang menjaga itu seperti Imam Abu Suja al-Isfahani itu umurnya 160 tahun. Iya, Abu Suja yang nyusun Abu Suja itu yang nyusun. Umurnya 160 tahun. Dan dia masih utuh pendengarannya semua. Dalam usia segitu. Sampai dibilang, kenapa wahai Syekh kok kau sampai segitu? Masih utuh. Dibilang, ya. Dikatakan hafidtu apa? Al-a'dha'i fi shighar fa hafidhahallah fil kibar. Saya jaga anggota badan saya, mata saya, telinga saya dari maksiat waktu saya muda, maka Allah menjaga semua ini waktu saya tua. Radhiyallahu anhu itu Abu Suja 160 tahun. Masih kuat, masih sehat. Kemudian ya obatnya yaitu tidak maksiat. Ya. Kalau kita ya wastafrighid jam amin ainin qadim talaat minal ma'arimi wal zam himyatan nadami. Itu kalau kita wastafrighid dam'a, peraslah air matamu. Wastafrighid dam'a min ainin, daripada mata yang qadim talat yang sudah penuh, minal maharimi, dari keharuman-keharuman. Wal zam himyatan nadami, dan pegangilah, tetapilah himyatan nadami, pencegahan, himya pencegahan berupa nadam, berupa penyesalan yang bisa mencegah daripada siksa Allah SWT, daripada penyesalan di akhirat. Itu kalau kita wastafrighid dam'a itu. Ya. Kemudian Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Dan Allah telah mengutamakan ba'dakum, sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Ada yang dihamparkan oleh Allah, ada yang disempitkan. Ya, itu sudah sunatullah. Tidak ada semua kaya atau semua miskin. Itu sunatullah. Untuk apa Allah jadikan itu? Famal ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum wa hum fihi sawa. Akan tapi orang yang dilebihkan rezekinya, ya, alladzina fuddilu bi raddi rizqihim, iya, famal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum wal abid wa hum fihi sawa'un hatta yastawu. Maka tidaklah orang-orang yang fuddilu bi raddi rizqihim, ya, tidaklah orang-orang yang fuddilu, diutamakan, diunggulkan oleh Allah dengan, tidaklah orang itu biradya, birad itu baknya itu zaidah untuk, kenapa? Karena namanya itu tak malu amal laisa, isimnya itu alladzina fuddilu biraddi rizqihim itu khobarnya. Dan tidaklah adapun orang-orang yang fuddilu, yang dilebihkan itu biraddi rizki, mereka tidak mau mengembalikan rizki mereka atas budak-budak mereka, alama malakat aymanum minal abid. Fahum fihi sawa, sehingga para hamba sahayanya itu memiliki rizki yang sama-sama merasakan. Kan tidak mau. Manusia itu kan itu. Khuliqu halu'a, idza massa syarru jazwa, idza massa khairu manu'a. Tidak mau. Famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim, tidak mungkin orang yang fuddilu itu biraddi rizqihim. Fahum fihi sawa, sehingga mereka semua, mereka itu yakni si tuan dan majikan, si tuan dan budanya itu fihi, pada rizki itu sama, tidak mungkin. Ini yang mau dicapai oleh sosialis komunis. Allah sudah bilang tidak mungkin. Sosialis komunis
tahu komunis? Komunis itu dari komunal. Komunal itu kumpulan masyarakat. Jadi dalam sistem komunis itu tidak ada kepemilikan pribadi, itu tidak ada. Harus sama rata, sama rasa. Itu komunis. Ya. Makanya SI, Syarikat Islam dulu itu sebagian tertipu seperti Semaun, Muso, itu kan asalnya dari Syarikat Islam. Oh ini sama dengan Islam, memperjuangkan keadilan sosial dasmu. Oh, no. Ya. Namanya adil itu kan masa anak pertama sampai anak kelima dikasih jajan 5.000 umpama 5.000, yang SD seneng 5.000, yang kuliah SMA bagi kuliah senep, yang ini seneng. Ya. Jadi adil itu bukan sama lah. Komunis itu sama rata, sama rasa. Makanya kan banyak kesultanan yang dibunuhi, Sultanan di Langkat, di Sumatera itu banyak dibunuh sama PKI. Di Sumatera itu, Sultan Delhi, banyak kesultanan waktu itu dibunuhi sultan-sultannya. Karena mereka jelas menolak feodalisme. Harus sama, kalau tidak ada ini, tidak ada. Ini aku sudah tolak di sini, tidak mungkin. Itu sudah sunatullah, begitu itu sudah sunatullah. Yang penting kan jangan zalim, itu saja. Itu saja, tidak mungkin mau famal ladzina futilu, tidak mungkin orang yang futilu, yang diberi keutamaan tadi biraddi rizqihim. Tidak mungkin mereka mengembalikan rezeki mereka alal ladzina malakat aymanuhum, kepada orang alam malakat aymanuhum, atas orang yang mereka miliki. Ini budak alal abid, ala abidihim. Fahum fi sawa, sehingga mereka bisa sama dalam hal rezeki. Tidak mungkin. Ini Allah bukan, sudah sunatullahnya sudah tidak begitu. Apa bi ni'matillahi yajhadun. Ya. Ya. Kata Allah berfirman la yarduna ayyakunuhum wa mamalikum bima razaqakumullah sawaun. Maka ja'alu abidi syuraka'i fi mulki wa sultani. Bil hujjah. Ini ada yang menafsirkan bahwa ini adalah masalun darabahullah taala. Ya kan? Ini permisalan yang Allah buat untuk zatnya, untuk kekuasaan Allah. Manusia saja ya, yang diberi, tidak mungkin mereka kan meratakan harta itu kepada hambanya sehingga hamba dan majikan sama. Terus bagaimana Allah mereka sekutukan? Mereka katakan ada yang sama dengan Allah. Lawang majikan mereka saja tidak mau sama dengan. Ini permisalan. Afabinikmatillahi yajhadun. Apakah mereka masih mengingkari nikmat Allah dengan syirik? Ini yajhaduna ay bil isyraki bihi. Wong mereka saja disuruh meratakan aja tidak mau, kok enak. Katanya saya kok mau diratakan semua, tidak bisa. Itu manusia, bagaimana Allah yang maha segala-galanya yang memberi semua, terus disamakan dengan makhluknya, dianggap makhluknya ini sebagai sekutu dia? Tidak mungkin lah. Apa binikmatillahi yajhadun? Apakah dengan nikmat Allah itu mereka mengingkari? Ya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batil yu'minuna bi ni'matillahi yakfurun. Allah lah yang Allah mengungkit lagi nikmat Allah SWT. Wallahu ja'ala lakum, Allah lah yang menjadikan bagi kalian min anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia, azwajan, pasangan-pasangan, suami atau istri. Ya, azwajan, pasangan-pasangan. Wa ja'ala lakum min azwajikum, dan kami jadikan bagi kalian, azwajan ya maksudnya zauj itu pada dasarnya itu untuk istri. Cuma di kitab fikih khususnya di bab faraid itu dibedakan antara zaujun dan zaujatun supaya tidak samar. Soalnya zaujun itu azwaj ini, zaujun ini kan kum kan domir laki-laki, azwajan berarti kan pasangannya laki-laki, seharusnya perempuan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina, lalu kami jadikan dari pasangan kalian laki-laki, ya pasangan laki-laki berarti kan perempuan. Banina kami jadikan dari pasangan kalian itu banin, anak-anak, wa hafadatan, dan cucu. Ya. Cucu-cucu bagi kalian. Wa razaqakum, dan Allah rezekikan bagi kalian minat thayyibat, daripada hal-hal yang baik. Ya, dari yang baik.
Afabil batil yu'minun wa bi ni'mati la hum yakfurun. Mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah SWT? Ya. Mengapakah mereka itu bil batil yu'minun, dengan yang batil, yakni dengan berhala-berhala itu kok mereka beriman, tapi dengan nikmat Allah mereka kufur, yakni tauhid dan Islam. Nikmat Allah berupa ketauhidan, keislaman, mereka kufur, malah dengan bil batil, dengan kebatilan itu justru mereka yu'minun, beriman. Maka Allah pertanyakan itu dengan ini ya istifham ingkari sebetulnya, ya, pengingkaran dari Allah, bukan berarti Allah tidak tahu. Bertanya, afabil batil yu'minun, kok bisa mereka itu beriman kepada yang batil kemudian mengkufuri nikmat Allah berupa Islam dan tauhid. Kemudian apa? Ada lagi yang menafsirkan al-batil itu syaitan. Ya. Yang menyuruh mereka untuk mengharapkan yang halal yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan yang haram. Sedangkan nikmatullah itu adalah yang Allah halalkan. Ya. Itu syaitan menyuruh mereka untuk mengharamkan bahira, saibah, beberapa hewan-hewan ternak mereka. Itu mereka haramkan, syaitan yang nyuruh untuk mengharamkan itu. Maka yang dimaksud afabil batili, apakah dengan kebatilan ini syaitan itu mereka beriman, sedangkan dengan nikmat Allah mereka kufur, yang mengingkari nikmat Allah yang mana Allah menghalalkan semua hewan ternak itu, terus mereka mempersembahkan sebagian hewan ternak itu kepada berhala mereka untuk mengikuti bil batil, mengikuti syaitan yang batil itu. Sedangkan itu semua nikmat Allah, kemudian mereka kufur dengan nikmat Allah tadi, mereka justru gunakan itu untuk kesyirikan. Afabil batil minun wa bi ni'mati lahum yakfurun. Sampai kepada itu ayat 72. Kemudian loncat pada ayat 77. Ya. Wa ya'buduna min duni ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Ya, sebetulnya itu ya boleh bisa juga nyambung ke situ. Karena tinggal sedikit ayatnya, cuma memang ayat yang Jauharah ini kan yang mengandung tentang ma'rifatullah itu langsung walillahi ghaibus samad itu. Karena ayat yang berikutnya 73, 74, 75, 76 itu masih meneruskan tentang kesyirikan mereka itu, penjelasan tentang kesyirikan mereka. Kemudian langsung walillahi ghaibus samawati wal ard ayat 77. Walillahi ghaibus samawati wal ard, hanya milik Allah lah yang tersembunyi di langit dan di bumi, yang gaib di langit dan di bumi, itu semua milik Allah. Wa ma amru saati illa kalamhil basari aw huwa aqrab, dan tidaklah urusan kiamat itu kecuali seperti lamhil basar, kejapan mata, kejapan pandangan, aw huwa aqrab, atau lebih dekat, lebih cepat daripada kejapan pandangan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa? Lamhatun itu ya, fi kulli lamhatin wa nafasin. Setiap ya, lipatkanlah ya Allah sebanyak lamhah, sebanyak kedipan. Lamhatin wa lahatatin wa khatatin wa tarfatin yatu bi al-samawati wal ard. Sebanyak kedipannya seluruh penghuni langit dan bumi. Kan gitu. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khataratin wa tarfatin yatruf bi al-samawati wal ard. Wa kullu syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kan. Uqaddimu ilaika baina yaday dzalika kullih apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau mau baca sesuatu itu supaya lipat-lipat tikel-tikel pahalanya itu didahului dengan ucapan itu. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin. Ya Allah, aku persembahkan kepada Engkau di hadapan setiap tarikan nafas. Kulli nafasin, bayangkan, nafasin, walam hatin, setiap kedipan mata. Walahzatin, sama kejapan mata, sekejap. Khotratin, setiap lintasan batin. Wa tarfatin, setiap sama, tarfa, lahza, setiap kedipan mata. Yatrifu biha ahlu samawati wal ard, yang dikedipkan oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Yatrifu biha ahlu samawati wal ard,
huwa fi ilmika kainun wa kullu syai'in huwa fi ilmika, dan sebanyak segala sesuatu itu berada dalam pengetahuanmu, dalam ilmumu ya Allah. Kainun au qadkan, baik yang terus akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Uqaddimu ilaika baina yaday dzalika kulli, aku persembahkan kepadamu ya Allah di hadapan sebanyak seluruh itu tadi apa? Bacanya Allah la ilaha illallah atau qul huwallahu ahad. Itu berarti berlipat-lipat. Setelah selesai ditutup dengan fi kulli lahzatin abada ada khalqi wa tanafsihu, tambah lipat-lipat lagi. Itu warid dari Nabi. Oh iya, warid. Cuma yang warid memang ayat kursi. Yang warid dibacakan itu bukan dari kekulih Allah la ilaha illallah. Tapi itu boleh amal salaf, amalan salaf. Maksud yang sering ngamalkan seperti itu ya mertuanya Habib Umar, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu. Yang dari Baydha, itu ada fotonya kan. Yang pakai apa? Pakai apa itu? Pakai pacar. Yang baju merah itu. Mertuanya Habib Umar bin Hafid. Itu yang sering di wirid-wirid, kumpulan wirid beliau sering pakai itu. Mana qadimul kabaini. Di akhirnya itu ditambah fi kulli lahzatin abada ada khalqi wa tanafsi wa fi kulli lahzatin abada, sebanyaklah dalam fi kulli lahzah, di setiap kejapan abada selama-lamanya ada khalqi, masih ditambah sebanyak makhluknya ada khalqi wa tanafsi wa illa kalamhil basari au huwa aqrab, atau lebih cepat dari lamhul basar. Jadi tidaklah perkara kiamat, maksudnya keberadaan kiamat itu menurut pandangan Allah kan gitu. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Mereka memandang kiamat itu jauh, tapi kami melihatnya dekat sekali. Kita kan kerasa jauh. Ini sudah tahun berapa? 2000. Itu Masehi. Nah, sebelum Masehi bagaimana ngitungnya? Gitu. Kelihatan jauh, tapi Allah bilang itu dekat. Kalamhil basar huwa aqrab, atau bahkan lebih dekat dari lamhul basar. Ini innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini turun kepada orang-orang kufar, tentang orang kufar yang mengejek, menganggap supaya meminta dipercepat kiamat sebagai istihza mereka. Mana ya Muhammad tentang kiamat itu? Mereka selalu bertanya, selalu dengan sah. Mereka bertanya padamu tentang kiamat. Ya. Yastajilunaka bil azab. Mereka minta dipercepat kepadamu datangnya azab itu. Ya. Iya. Azab minta dipercepat kiamat. Maka Allah bilang itu. Perkara kiamat itu di sisi Allah itu lebih cepat dari bahkan sekejap mata atau lebih cepat dari kejapan mata. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah lah yang akhrajakum, mengeluarkan bagi kalian. Allah yang mengeluarkan bagi kalian, mengeluarkan kalian min butuni, dari perut-perut ibu kalian. Ya. Min butuni ummahatikum. Ya, sedangkan qiraatnya Imam Kisai min butuni immahatikum dengan mengkasrahkan hamzah. Ya. Juga sedangkan qiraatnya Imam Hamzah kasrah mim dan hamzah immihatikum. Ya. Yang lain dhammah ummahatikum, itu yang qiraat yang biasa kita baca. Imam Asim rawi Hafiz. La ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari butun ummatikum, dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Hale orang ngerti sira kabeh. Ya. Syai'an ing sawiji-wiji kan. Ya, dalam keadaan tidak mengerti kalian semua itu tentang ya, karena jumlah jatuh setelah ma'rifah itu hal kan gitu. Hale. Summa tamal kalam, selesai di situ kalimatnya, kemudian ibtidak lagi, permulaan kalimat lagi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah menjadikan bagi kalian sam'a pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah dan hati. Lian Allah Ta'ala ja'ala hadil asya' tahun qabla khuruji. Jadi Allah sudah menjadikan semua itu, pendengaran, penglihatan, hati itu sebelum Allah keluarkan dari perut itu.
Ya. Tapi ilmu Allah berikan setelah mereka keluar dari perut. Makanya Allah katakan ketika Allah keluarkan dari perut itu, la ta'lamuna syai'a, kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya. Dan Allah menjadikan bagi kalian sama wal absara beda. Ya. La'alakum tashkurun, supaya kalian mensyukuri nikmat Allah. Dan di sini ada semacam ya ijaz juga, ya, mukjizat. Sudah jam 5 lebih. Ihya'nya sini. Maunya tak tutupkan sekali. Tinggal nanggung tinggal sedikit. Ya. Mukjizat. Yaitu apa? Wa ja'alakum sam'a wal absara beda. Allah sebut sam'a dulu, baru absar, baru afidah. Karena memang menurut penelitian yang pertama kali Allah buka itu pendengaran. Makanya di situ hikmahnya kenapa Nabi suruh azan dan qomat. Baru setelah sama baru absar Allah buka. Setelah absar baru afidah, baru otak bayi itu berkembang. Itu mukjizat dari Quran. Sama wal absar wal afidah. La'alakum tashkurun. Kemudian wallahu akhrajakum min butun ummahatikum wa ja'alakum sam'an tashkurun. Ayat setelahnya alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis sama. Tidakkah mereka itu memperhatikan? Ya. Tidakkah mereka itu memperhatikan? Alam yarau ila tayri. Maksudnya mereka itu ya orang-orang yang mensekutukan Allah tadi, yang disebut di ayat sebelumnya itu. Mulai dari ayat 72, 73 tadi sampai 75, 74, 75 itu tentang kemusyrikan mereka. Kemudian di sini Allah khitab lagi mereka itu alam yarau, tidakkah? Ya, Allah ceritakan lagi tentang keingkaran mereka, yaitu untuk Allah bukakan tentang ayat-ayat Allah. Alam yarau, tidakkah mereka itu memandang, melihat, memperhatikan kepada ila tayr, kepada burung musakhkharatin, yang mana burung-burung itu ditundukkan, ya, fi jawis sama, jadi terbang di angkasa dengan mudah, fi jawis sama, di udara daripada langit, ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang memegang menahan mereka selain Allah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yu'minun, sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Hunna itu toir seperti. Iya, hunna itu toir. Ma yumsikuna, tidaklah yumsiku menahan siapa Allah, tidak menahan akan hunna, akan mereka burung itu, illallah, kecuali siapa Allah Ta'ala. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam semua itu la ayatin, ada tanda-tanda bagi kaum yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Tidakkah mereka itu memperhatikan tentang burung? Ya. Bahkan kapal ahbar mengatakan toir itu, burung itu meninggi, itu dikatakan isnai asyara milan, 12 mil. 1 mil kurang lebih 2 meter. Ya. 12 mil. Layar tapi fawqa hadha, tidak lebih tinggi daripada itu, Allah alam. Wa fawqal jawi as-sukak, wa fawqa sukak is-sama. Ya. Itu riwayat dari kapal ahbar. Ma yumsikuna ay fil hawa illallah. Ya. Kemudian di ayat berikutnya wallahu ja'alalakum min buyutikum sakanan. Dan Allah menjadikan bagi kalian dari rumah-rumah kalian itu sebagai sakanan. Allah jadikan sebagai tempat tinggal. Ya. Buyut di situ yakni al-khiyam, kemah-kemah, al-qibab, kubah-kubah, ya, dan macam-macam buyut, ya, buyutan. Buyutikum sakanan allati hiya minal hajar wal madar, yang mana rumah-rumah yang terbuat daripada batu atau tanah. Sakanan sebagai maskan, ay taskununahu, yang kalian tinggali rumah-rumah itu. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, lalu Allah menjadikan bagi kalian dari kulit-kulit hewan ternak itu buyut. Allah jadikan bagi kalian rumah. Apa itu? Kemah-kemah yang dibuat daripada kulit hewan. Khiyam, akhbiyah, khiba. Ya. Tidak hujan, ketemu hujan.
Apa itu? Julud ini nggak tembus hujan. Enggak. Julud. Itu maksudnya yang tadi ja'alakum min buyutikum sakanan itu merujuk kepada penghuni perkotaan yang sudah tidak nomaden, sudah tidak berpindah-pindah lagi. Sedangkan julud itu merujuk kepada mereka yang nomaden seperti para badui itu yang membawa membawa daripada kulit binatang, membawa kemah tadi. Tastakhifunaha, yakni kalian merasa ringan dalam membawanya itu. Yakhifu alaikum hamluha, jadi terasa ringan bagi kalian membawanya yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum, pada hari bepergiannya kalian, ay rihlatikum bisafarikum, rihlatikum dha'nikum, atau pada hari yauma iqamatikum ay fi baladikum, pada hari kalian tinggal di negeri kalian. Sehingga tidak berat di dua keadaan itu, baik ketika kalian pergi maupun ketika kalian mukim, kalian bisa membawa kulit binatang itu tadi sebagai kemah itu tadi yang ringan. Wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha, dan dari aswaf, ya, daripada woolnya apa tadi, ha itu kembali ke an'am, ya, woolnya domba, tapi hanya kembali ke an'am tadi, dan domba termasuk an'am. Wa aubariha, wabar itu bulunya unta, suf itu bulunya domba, asy'ar itu bulunya selain itu. Ada lagi aryash, rish itu bulu unggas. Ya, ayam, ya, sebangsanya unggas itu bulunya itu namanya rish. Jadi ada suf, ada wabar, ada syar, ada rish. Itu bulu sama beda. Suf itu bulu domba. Beruang itu syar. Ya, pokoknya selain domba sama iya, tanya bagus. Sakuni benian dipilih. Hah? Iya, bulu. Syar. Selain suf sama wabar, ya, wabar itu untuk unta, suf itu untuk wool. Selain itu namanya syar. Nek kula jenengan ya syar. Masih yang di atas, yang di tengah, yang di bawah semua syar. Asy'ar namanya. Banyak kan ada kalau dalam bahasa satu kan dijelaskan dicetok no sya'rul roksi, ya itu rambut kepala. So ini namanya ada sya'rul lihya, itu namanya sya'ar juga. Iya. Kemudian yauma iqamatikum wa min aswafiha wa ubariha wa asy'ariha, dan dari woolnya daripada domba, wa ubariha bulu daripada unta, wa asy'ariha dan rambut daripada hewan-hewan ternak yang lain selain domba dan unta, asasan. Ya. Allah jadikan asas, perabotan. Allah jadikan bagi kalian asas, perabotan daripada beberapa bahan itu tadi. Ya. Seperti ada yang mengambil kirbah, ya kan? Kirbah, wadah ayat itu dari kulit kambing dan sebagainya, itu ada kirbah dan sebagainya. Dan banyak lagi perabot-perabot diambil dari itu zaman itu, ya. Perabot-perabot yang ada di rumah-rumah mereka. Minal furush wal aqisah, ada baju dari wool, ada furush, ada hamparan itu dari wool. Mataan wa mataan, asasan wa mataan, sebagai asas perabot dan sebagai mata, sebagai kesenangan, ai balaghon yantafi'una biha, sebagai bekal yang kalian bisa mengambil manfaat dari semua itu, ilahinin, tapi bekal itu cuma sampai pada hin, pada satu batas waktu, pada satu waktu. Ya. Ai yakni al-maut. Hin yani al-maut, au ilahin ada yang menafsirkan ilahini tabla, sampai usang semua benda itu, rusak, sampai rusak semua benda itu. Ya. Karena kemungkinan cuma dua, kita meninggalkan benda-benda itu atau benda itu yang meninggalkan kita. Kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Dua kemungkinan. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan, dan Allah menjadikan bagi kalian daripada apa yang Dia cipta, zilalan, naungan, bayangan. Allah jadikan naungan dari apa yang Allah ciptakan tadi ketika terkena matahari, ya, yang kalian tastadhiluna biha min syadidil har. Kalian bisa bernaung di naungan-naungan itu karena sangatnya panas. Yaitu zilalul abniyah wal asjar. Naungan-naungan yang ditimbulkan daripada pepohonan dan bangunan-bangunan.
Ya. Juga zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan. Dan kami, ya Allah jadikan bagi kalian daripada gunung-gunung itu aknan. Ya, daripada tempat sembunyi, asrab, al-ghiran. Kinnun itu sama, kinnun aknanun itu tempat berlindung. Ya, kinnun atau aknanun. Allah jadikan bagi kalian itu daripada gunung-gunung itu aknan. Ya, tempat-tempat tinggal di gunung-gunung seperti umatnya Nabi Allah Saleh alaihissalam. Wa tanhituna minal jibali buyutan. Kalian memahat daripada gunung-gunung itu sebagai rumah. Ya. Wa ja'alakum minal jibali aknanan. Wa ja'alakum sarabila. Dan Allah jadikan bagi kalian sarabil. Jamak dari sirbal, yang pakaian. Taqikumul harra, yang menjaga apa sarabil tadi, kum akan kalian akan al-harra, akan panas, menjaga kalian dari panas. Wasarabila, dan pakaian yang lain, taqikum ba'sakum, yang menjaga kalian, melindungi kalian dari peperangan kalian. Di baju perang. Ya. Taqikumul harra di situ ada secara balaghah itu ada namanya iktifa. Ai taqikumul harra wal barda. Bardanya dari itu. Itu iktifa, mencukupi dua hal yang saling berkelaziman sehingga cukup disebut satu saja, yang satu sudah ditandai dengan yang disebut yang satu itu tadi. Taqikumul harra. Wa taqikum ba'sakum. Kadzalika yutimmu nikmatahu. Demikianlah Allah sempurnakan nikmatnya Dia alaikum atas kalian, la'alakum tuslimun, agar kalian itu berserah diri kepada Dia. Agar kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berserah diri kepada Dia? Karena semua itu dari Dia. Semua dari Allah. Walau syaa, di ayat berapa itu? 93. Ya. Apa? Walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda. Seandainya Allah mau menghendaki, niscaya Allah menjadikan kalian semua itu ya, ummatan wahidatan. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidatan. Seandainya Allah mau, Allah jadikan kalian satu umat saja. Walaki yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Tapi kehendak Allah berkata lain, sunnatullah itu sudah menjadi sunnatullah. Allah itu menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Tetapi meskipun demikian, kalian akan ditanya tentang apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian perbuat. Dan Allah jadikan daripada kasab atau ikhtiar. Ya. Kasab itu, istilah kasab dipilih oleh Asy'ariyah, istilah ikhtiar itu dipilih oleh Maturidiyah. Tapi maknanya sama, kasab atau ikhtiar. Ya. Dikatakan Allah akan menanya, wa tus'aluna amma kuntum ta'malun. Allah akan menanyakan kepada kalian apa yang kalian dahulu perbuat. Ya. Jadi Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dengan khidlan. Khidlan itu lawannya taufik. Dan Allah memberi petunjuk siapa saja dengan taufiknya. Kalau taufik itu pertolongan untuk melakukan ketaatan, kalau khidlan itu pertolongan untuk justru sebaliknya melakukan kemaksiatan, waliyadzubillah. Sampai situ selesai surah An-Nahl. Ya. Ya. Kembali nanti melanjut ke surat Al-Isra atau Bani Israil. Allahu a'lam. Ya, satu umat itu ya. Jadikan satu umat bertauhid semua. Allah jadikan satu umat sama semua. Ya kan memang dulu begitu. Kana nasu ummatan wahidatan. Fa ba'atsallahu nabiyyin wa basyirin mundzirin. Wa azam maumul kitab. Dulu umat itu satu, bapaknya Adam agamanya tauhid semua sama. Berangsur-angsur kemudian mereka mengalami degradasi keimanan sampai Allah fa ba'atsallahu nabiyyin, maka Allah utus untuk mengembalikan mereka para nabi dan para rasul, mubasyirin dan mundzirin, wa anzala ma'ahumul kitab. Allah turunkan bersama para nabi tadi kitab. Jadi kitab itu jumlahnya ya sejumlah para anbiya wal mursalin itu. Cuma yang wajib kita ketahui kan cuma 4. Allah alam. Jadi seperti di Al-Baqarah ayat 213. Kita ke Ihya ya.